Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English with Novita. So today we are going to learn about verb atau kata kerja. Nah, di sini kita akan membahas tentang verb dari definisi atau pengertian, macam-macam, dan juga contoh dari verb. Oke, let's get started. Kita mulai dari definition atau pengertiannya. Verb adalah suatu aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh subjek, baik itu orang, hewan, ataupun benda dalam sebuah kalimat. Jadi suatu aktivitas atau tindakan. Nah, itu adalah definisi dari verb. Lalu ada types of verbs. Macam-macam verb atau macam-macam kata kerja. Ada action verb, stative verb, transitive verb, intransitive verb, linking verb, helping verb, modal, regular, irregular, phrasal verb, and the last infinitive and gerund. Ya, ini adalah beberapa macam-macam dari kata kerja yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, yang pertama ada action verb. Action verb atau dynamic verb adalah verb yang menunjukkan suatu tindakan nyata dapat dilihat yang dilakukan oleh subjek. Jadi kata kuncinya adalah tindakan nyata ya yang dapat dilihat yang dilakukan oleh subjek. Contohnya ada run atau berlari, eat makan, swim berenang, walk berjalan, cry menangis. Nah, itu kita bisa melihatkan suatu tindakan tersebut. Nah, contoh dalam suatu kalimat. I run on the road. Saya berlari di jalan. She eats pizza. Dia makan pizza. Nah, run dan juga eats di sini adalah contoh dari action verb. Nah, lalu kita beralih ke stative verb. Verb yang berfungsi untuk menyatakan perasaan, emosi, ataupun kondisi. Selain itu, verb ini digunakan untuk menggambarkan keadaan yang tidak berubah. Nah, bedanya tadi dengan action verb, kita kan action verb itu suatu tindakan yang dapat dilihat. Kalau stative verb adalah menyatakan perasaan, emosi, ataupun kondisi. Ya, contoh ada know, tahu, agree, do, believe, involve, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat di contoh. They know her. Mereka tahu dia. Ya. Know, tahu. Lalu ada agree. I agree with you. Saya setuju denganmu. Nah, tahu dan juga setuju. Know and agree. Nah, ini kan menyatakan suatu perasaan, emosi, ataupun kondisi. Nah, ini termasuk dalam stative verb. Oke, kita lanjut ke transitive verb. Transitive verb adalah kata kerja atau verb yang membutuhkan objek, sehingga kalimat yang disusun menjadi lengkap dan bermakna utuh. Nah, di sini kata kuncinya adalah membutuhkan objek. Contoh dari transitive verb. Ada cut, brush, give, open, buy, tie, and speak. Oke. Contohnya, he gives the flower to you. They speak English. Nah, gives di sini adalah contoh dari transitive verb. Gives, he gives. Dia memberi. Dia memberi apa? The flower to you. Dia memberi bunga untukmu. They speak. Mereka berbicara. Berbicara apa? Berbicara bahasa Inggris. They speak English. Nah, dia berbicara bahasa Inggris. Ya, itu adalah pengertian dari transitive verb. Lalu ada intransitive verb.
Kata kerja atau verb yang tidak membutuhkan objek untuk membuat kalimat yang disusun menjadi lengkap dan bermakna utuh. Contohnya ada cry, sit, fall, sleep, go, walk, run, and love. Lalu contoh dari kalimatnya adalah they cry. Nah, cry di sini tidak perlu membutuhkan objek ya. They cry, mereka menangis. Menangis. Nah, ini dapat berdiri sendiri. Lalu ada she sits next to you. Dia duduk di sebelahmu. Nah, sits di sini termasuk intransitive verb, tidak membutuhkan objek. Jadi maknanya sudah lengkap dan bermakna utuh. Lalu ada linking verb. Linking verb adalah verb yang digunakan untuk menghubungkan subjek dengan kata benda atau noun atau kata sifat adjektif yang menjelaskan atau menggambarkan subjek tersebut. Jadi kata kuncinya di sini adalah menghubungkan. Linking verb menghubungkan subjek dengan kata benda atau kata sifat yang menjelaskan atau menggambarkan subjek tersebut. Contohnya adalah to be, is, am, are, was, were, to become, to seem, to feel, to smell, dan basic banyak lagi. Contohnya adalah she is beautiful. The cake smells delicious. Is di sini, she is beautiful. Is di sini menghubungkan she dan juga beautiful. Ya, dia itu cantik. Dia itu cantik. Is ya menghubungkan she dan juga beautiful. She di sini subject, ya beautiful itu termasuk adjektif atau kata sifat. Jadi menggambarkan she-nya. She is beautiful. Dia itu cantik. Lalu ada the cake smells delicious. Kue itu baunya enak, ya. Smells, ya menghubungkan delicious dan juga cake. Kue itu baunya enak. Nah, is dan smells termasuk di dalam contoh atau konteks ini termasuk dalam linking verb. Oke, lalu ada helping atau auxiliary verb. Kata kerja yang berfungsi membantu kata kerja utama atau main verb dalam sebuah kalimat. Contohnya adalah be, is, am, are, was, were, do, does, did, have, has, had. Contoh, I have eaten meatball or she has eaten meatball. Nah, di sini kata kerja utamanya atau main verbnya adalah eaten. Nah, have dan juga has di sini berfungsi sebagai helping atau auxiliary verb. Ya. Nah, ini kalau di dalam suatu tenses termasuk present perfect tense ya. Nah, lalu ada do you like orange juice or did you like orange juice? Nah, ini juga termasuk helping verb do dan juga did-nya. Ini dalam satu kalimat bergantung dengan tenses ya. Do untuk present, did untuk past. Lalu ada modal verb. Modal verb ini adalah turunan dari auxiliary verb, namun memiliki fungsi menunjukkan kemampuan, kemungkinan, dan kebutuhan dalam suatu kalimat. Oke, contoh can, will, may, shall, have to, dan masih banyak lagi. I will visit my grandma next week. Can I go to the cinema? Will dan juga can di sini termasuk modal verb. Ya, menunjukkan kemampuan, kemungkinan, ataupun kebutuhan. I will, aku akan berkunjung ke rumah nenekku minggu depan. Ya, aku akan. Nah, itu menunjukkan suatu kemungkinan. Lalu, can I go to the cinema? Nah, itu juga
menunjukkan kemampuan, kemungkinan, ataupun kebutuhan. Lalu ada regular verb. Regular verbs atau kata kerja beraturan adalah kata kerja yang dapat berubah-ubah sesuai dengan bentuk tenses, dan perubahan itu secara teratur. Contohnya ada enjoy, enjoy artinya menikmati, followed artinya mengikuti. She enjoyed her theater. Dia menikmati teaternya, ya. Ini enjoy di sini bermakna lampau. Jadi dia menikmati teaternya semisal kemarin atau last month, ya bulan lalu. Dalam kalimat ini menunjukkan masa lampau. Nah, enjoy di sini menggunakan bentuk past, ya, atau bentuk verb yang kedua. Lalu ada I follow him on Instagram. Aku mengikutinya di Instagram. Nah, follow di sini ini termasuk bentuk verb yang pertama, jadinya present. I follow him on Instagram. Oke. Kita beralih ke irregular verbs. Irregular verbs atau kata kerja tak beraturan adalah kata kerja yang berubah-ubah, tidak sesuai dengan bentuk tenses, dan tidak mematuhi peraturan yang normal. Jadi setiap verb, ya, itu mengalami perubahan, ya, tidak mengikuti aturan. Biasanya aturan di regular verb ditambah dengan ed atau di. Nah, di sini bentuknya berbeda. Contohnya ada give, gave, given, memberikan, go, when, gone, artinya pergi. They gave me a gift yesterday. Mereka memberiku sebuah hadiah kemarin. Ya, gave me. Gave di sini lampau. Ada she goes to school. Nah, di sini termasuk present karena menggunakan bentuk yang pertama. Oke, lalu ada phrasal verb. Suatu kata kerja yang dapat digunakan dalam bentuk gabungan dua kata atau lebih sehingga menjadi sebuah frasa bermakna. Contoh, turn on, menyalakan. Look for, mencari. Put off, menunda. Nah, phrasal verb, ya, gabungan dua kata yang memiliki arti. Contoh dalam kalimat, please turn on the light. Ada don't put off your homework. Jangan menunda PR-mu. I'm looking for my red dress. Saya sedang mencari gaun merahku. Oke. Lalu ada gerund verb. Gerund adalah kata kerja yang mendapatkan akhiran ing dan memiliki fungsi sebagai kata benda atau noun dalam kalimat. Contoh ada cooking, giving, eating, ya, masih banyak lagi. My mom enjoys cooking so much. Do you mind giving me the coffee? We really like exercising. Cooking, giving, and exercising ini termasuk dalam gerund. Lalu ada infinitive verb. Infinitive verb merupakan bentuk dasar kata kerja yang hadir setelah kata to. Ya, rumusnya ada to plus base verb. Contoh, to listen, to read, to get. He learns English to get the scholarship. They need water to drink. Ya, dia belajar bahasa Inggris untuk mendapatkan beasiswa. Mereka butuh air untuk minum. Nah, to get and to drink ini termasuk infinitive verb. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.